I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Amalia Nur Cahyati. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar sejarah dan geografi. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang apa itu geografi. Ada yang tahu apa itu geografi? Perkembangan kehidupan manusia di permukaan bumi menunjukkan bahwa manusia sejak lahir sampai kepada akhir hayatnya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh alam lingkungannya, mulai dari udara yang dihirup, air yang diminum, bahan pangan yang digunakan sampai kepada tempat berlindung dari cuaca buruk maupun binatang liar diperoleh manusia dari alam. Lanjut pada pengertian geografi. Geografi dan konsep-konsep geografi menjadi dasar pengetahuan geografi. Dari asal katanya, geografi itu berakar dari kata geo yang berarti bumi, dan graphein berarti tulisan atau lukisan. Oleh karena itu, secara harfiah, geografi itu berarti lukisan tentang bumi. Supaya Anda dapat menyerap konsep geografi lebih lanjut, marilah kita ikuti pengertian menurut rumusan geografi Indonesia pada seminar dan lokarya nasional peningkatan kualitas pengajaran geografi di Semarang tahun 1988. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan atau kewilayahannya dalam konteks keruangan. Berdasarkan definisi geografi tadi, jelas bahwa yang menjadi objek studi geografi adalah geosfer, yaitu permukaan bumi yang merupakan bagian dari bumi yang terdiri atas atmosfer yaitu lapisan udara, litosfer lapisan batuan atau kulit bumi, hidrosfer lapisan air perairan, dan biosfer lapisan kehidupan. Pada konsep ini, geosfer atau permukaan bumi tadi ditinjau dari sudut pandang kewilayahan atau lingkungan yang menampakkan persamaan dan perbedaan fenomena. Ya, udara, batuan, perairan, kehidupan. Persamaan dan perbedaan fenomena tersebut tidak terlepas dari hubungan dan interaksi keruangan dan unsur-unsur geografi di wilayah atau dalam lingkungan di permukaan bumi. Selanjutnya, tentu Anda bertanya, di manakah kedudukan manusia dalam geosfer tersebut? Jawabannya, tentu saja merupakan unsur dari biosfer bersama-sama dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang lain yang menempati biosfer yang bersangkutan. Bahkan ditinjau dari peranannya, manusia itu merupakan faktor yang dominan terhadap lingkungannya atau man-ekologi dominan. Dari pengertian geografi yang telah dikemukakan tadi, dapat diketengahkan di sini bahwa geografi berkenaan dengan geosfer atau permukaan bumi, alam lingkungannya yang terdiri dari atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer, umat manusia atau antroposfer, persebaran keruangan fenomena alam dan kehidupan termasuk persamaan serta perbedaannya, dan analisis hubungan serta interaksi keruangan fenomena-fenomenanya di permukaan bumi. Berkenaan dengan konsep dasar yang dikembangkan pada geografi, paling tidak kita dapat mempelajari dua kelompok konsep dasar yang dikemukakan oleh Gertrude Weppel. Rincian konsep dasar itu sebagai berikut. Gertrude Weppel mengungkapkan 5 konsep dasar, yaitu yang pertama, bumi sebagai planet, kedua, variasi cara hidup, 3, variasi wilayah-wilayah alamiah, 4, makna wilayah region bagi manusia, 5, pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia.
Sedangkan Henry Jaworman mengungkapkan 15 konsep dasar sebagai berikut. Yang pertama, konsep kewilayahan atau konsep regional. Yang kedua, konsep lapisan kehidupan atau konsep biosfer. Ketiga, konsep manusia sebagai faktor ekologi yang dominan. 4. Konsep globalisme atau konsep bumi sebagai planet. Yang kelima, konsep interaksi keruangan. 6. Konsep hubungan areal, wilayah, serta yang lainnya. Pada tingkat sekolah dasar dan pendidikan dasar, konsep dasar itu dapat kita mulai dari arah mata angin, peta, perbedaan waktu, sungai, gunung, dan demikian seterusnya secara bertahap serta berkesinambungan. Nah, pembahasan selanjutnya masuk pada bagian sejarah. Sejarah merupakan suatu kontinuitas dan berlangsung dalam hubungan kausal. Suatu peristiwa merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya dan akan menjadi sebab dari peristiwa selanjutnya. Untuk memahami akibat peristiwa yang ada, perlu dilandasi dengan pengetahuan sejarah dan konsep-konsep dasar sejarah menjadi dasar bagi pengetahuan itu. Sejarah sesungguhnya melekat pada tiap benda, tiap diri makhluk, baik yang hidup dan tidak hidup, tiap fenomena di alam raya. Mengapa demikian? Jawabannya, tiap benda, tiap diri, dan tiap fenomena tersebut memiliki riwayat asal-usul yang menyangkut proses peristiwa dan waktu. Dengan perkataan lain, tiap apa yang ada di alam raya ini memiliki sejarah masing-masing atau paling tidak ada riwayat asal-usulnya. Sebelum kita menelaah sejarah sebagai ilmu, dalam hal ini bidang ilmu dan ilmu-ilmu sosial, lebih dahulu kita akan menelaah apa sesungguhnya sejarah itu. Hugeno dan P.K. Powentana mendefinisikan sejarah sebagai berikut. Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sedangkan Sartono Kartodirjo secara singkat mengkonsepkan sejarah sebagai berbagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif pada masa lampau. Dan pada sisi lain, F. Hans Fischhoff mengemukakan sejarah adalah riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu yang menyelidiki dan menuturkan riwayat itu sesuai dengan metode tertentu yang terpercaya. Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikemukakan tadi, kunci dalam pengertian sejarah terletak pada masa lampau, baik berupa peristiwa, pengalaman kolektif maupun riwayat masa lampau tersebut. Secara singkat, sejarah itu berkenaan dengan peristiwa masa lampau tentang kehidupan manusia dalam konteks sosialnya. Dalam konteks tadi, peristiwa atau pengalaman kolektif atau riwayat masa lampau itu tidak hanya digambarkan ataupun dinarasikan sebagai suatu fakta, melainkan ditafsirkan dan dianalisis, bahkan juga diteliti dengan menerapkan metode tertentu yang sesuai. Oleh karena itu, sejarah ini tidak hanya sebagai pengetahuan memenuhi syarat juga sebagai bidang ilmu, dalam hal ini termasuk bidang ilmu sosial. Dengan menelaah sejarah pertumbuhan penduduk, produksi, perluasan kota, mulai masa lampau pada saat ini, kita dapat memprediksi atau paling tidak melihat kecenderungan masa yang akan datang. Sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter pada dirinya dan yang dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada diri peserta didik. Konsep-konsep dasar itu seperti waktu, dokumen, alur peristiwa, kronologi, peta, tahap-tahap peradaban, ruang, evolusi, dan revolusi. Bahwa waktu merupakan konsep dasar pada sejarah. Peristiwa itu tidak dapat dikatakan sebagai fenomena dan fakta sejarah jika tidak dinyatakan waktu terjadinya, terutama waktu yang menunjukkan waktu masa lampau. Waktu terutama
waktu yang telah lampau, menjelaskan sifat, bobot, dan warna peristiwa yang bersangkutan. Peristiwa sejarah dapat dinyatakan sebagai sejarah apabila terkait dengan waktu ini. Konsep yang paling melekat dengan waktu adalah ruang, meskipun secara karakteristik konsep ruang lebih mendekat dengan geografi. Selanjutnya, konsep alur peristiwa, kronologi, peta, tahap-tahap peradaban, ruang, evolusi, revolusi sangat berkaitan dalam sejarah. Dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep dasar tersebut tadi saling menjalin dalam peristiwa dan pengalaman masa lampau sebagai suatu deskripsi serta alur sejarah. Berdasarkan analisis atau kronologi tersebut dari masa lampau sampai saat ini, Anda akan mampu memprediksi suatu peristiwa, pengalaman, atau proses kehidupan manusia di hari-hari mendatang. Paling tidak, Anda dapat memperhitungkan kecenderungannya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.